Bayangkan, Anda sudah punya produk keren, kemasan menarik, rasa atau kualitasnya top, harganya juga bersaing. Tapi penjualan tetap seret. Kenapa ya? Masalahnya bisa jadi bukan di produk, bukan di harga, bahkan bukan di promosi, tapi di satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu bagaimana produk Anda sampai ke tangan pelanggan. Itu yang kita sebut sebagai saluran distribusi. Dan hari ini kita akan membahas strategi saluran distribusi, lengkap dengan contoh brand lokal Indonesia yang berhasil mengelolanya dengan cerdas. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Di video ini kita akan bahas topik penting dari strategi pemasaran, yaitu setelah produk ada, kemana harus ditempatkan? Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gimana sih cara perusahaan memilih dan mengelola saluran distribusi yang tepat? Saluran distribusi itu bukan cuma jalur untuk menjual barang, tapi juga bagian yang penting dari strategi pemasaran yang akan menentukan apakah produk bisa sampai ke tangan konsumen secara efisien dan tepat sasaran. Saluran distribusi punya 3 fungsi utama. 1. Fungsi transaksional, membantu penjualan dan juga promosi. Yang kedua, fungsi logistik seperti penyimpanan dan pengiriman barang. Dan yang ketiga adalah fungsi fasilitasi, termasuk penyediaan informasi pasar dan juga layanan pendukung. Nah, sekarang kita bahas 3 strategi utama saluran distribusi. Yang pertama, intensive distribution. Strategi ini fokus untuk menjangkau sebanyak mungkin titik penjualan. Cocok untuk produk sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, atau sabun. Contohnya, Indomie bisa kita temukan di mana saja, dari warung sampai supermarket. Teh pucuk bahkan tersedia di vending machine dan juga minimarket yang kecil. Strategi ini penting supaya produk selalu tersedia ketika konsumen butuh. Yang kedua adalah selective distribution. Strategi ini digunakan untuk produk dengan positioning tertentu. Jadi hanya dijual di outlet atau channel pilihan. Contohnya, Something. Ini adalah brand skincare lokal yang keren yang menjual produknya lewat e-commerce tertentu. Gerai offline seperti Sosiola dan juga official store mereka. Tujuannya supaya merek tetap punya citra yang kuat dan layanan pelanggan terjaga. Dan yang ketiga, exclusive distribution. Strategi ini membatasi distribusi hanya ke 1 atau sangat sedikit channel. Biasanya untuk produk premium atau high-end. Contohnya di Indonesia, Tesla hanya dijual melalui jalur resmi dan showroom yang eksklusif. Erigo Premium tersedia di flagship store tertentu dan website resminya saja. Keuntungan strategi ini adalah kontrol penuh atas pengalaman pelanggan. Tapi
Memilih saluran distribusi saja tidaklah cukup. Perusahaan juga harus bisa mengelola saluran tersebut. Ada 3 tantangan yang harus dihadapi. Pertama, konflik horizontal yang terjadi antar distributor. Yang kedua, konflik vertikal terjadi antara produsen dan pengecer. Dan yang ketiga, kebutuhan integrasi teknologi biar semua channel bisa sinkron. Contoh suksesnya, Grab Indonesia menggabungkan merchant, driver, Grab Kiosk, dan juga pelanggan dalam satu ekosistem aplikasi yang terintegrasi. Contoh lainnya, PT Kereta Api Indonesia. Penjualan tiket bisa lewat aplikasi Akses by KAI, website, dan juga agen travel online. Bisa juga loket langsung di stasiun. Semuanya saling terhubung. Jadi, saluran distribusi bukan hanya soal barang sampai ke konsumen, tapi soal menciptakan nilai tambah, memperluas jangkauan pasar, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Buat teman-teman UMKM atau para pemilik bisnis, coba tanyakan ini ke diri sendiri. Apakah saluran distribusi Anda sudah sesuai dengan target pasarnya? Apakah pengalaman belanja konsumen Anda konsisten di semua channel? Dan bisa tidak saluran distribusi Anda diintegrasikan lebih baik dengan menggunakan teknologi? Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa strategi saluran distribusi itu bisa jadi penentu utama antara produk yang cuma dipajang dan produk yang benar-benar laris di pasaran. Mulai dari strategi intensif seperti Indomie, selektif seperti Something, sampai eksklusif ala Tesla. Semua punya tempatnya masing-masing, tergantung siapa target pasarnya dan seperti apa positioning brand Anda. Dan jangan lupa, di era digital sekarang, saluran distribusi yang terintegrasi dengan teknologi seperti Grab, KAI, Tokopedia bisa memberikan Anda keunggulan kompetitif yang luar biasa. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, yuk bantu like, komen, dan juga share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa subscribe karena kita bakal membahas lebih banyak lagi strategi marketing yang praktis dan juga tentunya relevan untuk bisnis Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.